Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ucapan yang pertama dan utama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah. Hari ini pengajian perdana mempertemukan kita semua setelah libur berapa bulan ya Bu? 1,5 bulan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, tarawih kita, sedekah kita serta amal-amal soleh lainnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Apabila dia baik maka baik seluruh anggota tubuhnya, dan apabila dia rusak maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat, dia adalah hati. Maka pertemuan perdana hari ini tema kita tentang menjaga hati agar bulan Ramadan yang selama kurang lebih 1 bulan kita bersihkan hati kita, tetap terjaga kebersihannya, dan mudah-mudahan kebersihan hati ini mampu mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir usia kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada 2 bapak hari ini. Jadi ada Pak Profianto dengan Mas siapa nih? Malik. Kayaknya Mas Malik wajahnya belum menikah ya? Apa sudah? Oh sudah ya? Oh alhamdulillah. Khawatir di sini itu sebagai cara khawatir di sini ada yang kepincut gitu maksudnya. Jadi sekalian diinformasikan bahwa Mas Malik sudah menikah, Pak Profianto sudah menikah ya. Ini suami istri, dokter dua-duanya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau berdua dan diberikan rumah tangga yang sakinah. Begitu juga untuk ibu-ibu yang hadir hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, badan yang sehat, yang sendiri diberikan diberikan pasangan yang soleh, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh-solehah. Semoga kita semua bertetangga di jannah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita membahas tentang hati, apa itu hati? Hati dalam bahasa Arab itu qalbun. Qalbun. Kalau di Indonesia kan menjadi kalbu. Kenapa Allah menyebut, atau dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan qalbun? Qalbun itu bolak-balik. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih, kadang-kadang suka, kadang-kadang benci. Dia bolak-baliknya gampang sekali. Apalagi hati yang dimiliki oleh perempuan. Dia kurang stabil. Kalau laki-laki lebih cenderung stabil. Mudinya jarang-jarang, tapi kalau perempuan dalam hitungan menit ya Mbak Liza ya itu mudi. Mau datang bulan berubah, awal bulan berubah, akhir bulan lebih berubah lagi gitu. Itu cepat sekali. Ketika kita masih muda ingin suami yang tampan, ketika sudah mulai dewasa ingin suami yang mapan, ketika sudah mulai tua ingin suami yang setia. Berbeda dengan laki-laki, waktu muda ingin istri yang cantik, ketika dewasa ingin istri muda dan cantik, ketika tua ingin istri muda dan cantik. Dia lebih istiqomah ketimbang kita. Maka hati kita, karena kita hatinya bolak-balik, nah itu yang perlu kita jaga. Hati kita terkadang gelisah, terkadang tenang. Apa yang membuat hati kita tenang dan apa yang membuat hati kita gelisah? Ketenangan itu karena diisi oleh zikir.
ketika kita ingat Allah, ketika kita menyandarkan kepada Allah, ketika kita selalu menyebut nama Allah, maka hati kita akan tenang. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah hatimu tenang. Bagaimana zikir? Zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan pikiran, bisa dengan hati. Ketika kita tenang dan qanaah, redha dengan semua takdir Allah, maka kita akan tenang. Ketika pikiran selalu ingat kepada Allah bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Ketika lisan kita basahi dengan zikir, dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 10 kali, istighfar 100 kali, basah bibir kita dengan zikir, maka hati kita akan tenang. Tinggal pilih dengan lisan, dengan hati, atau dengan pikiran. Tapi apakah setan redha kalau kita tenang terus? Tidak akan pernah redha. Maka Allah membisikkan kita untuk mengisi hati kita dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan keraguan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan kelak Allah akan menguji kalian semua. Kami, kata Allah, akan menguji kalian semua dengan sedikit ketakutan. Syai' itu sedikit. Sedikit saja ketakutan yang Allah kirim ke bumi. Bayangkan kita takut kena COVID, takut miskin, takut tidak mendapatkan rezeki, takut kehilangan orang-orang yang kita cinta, takut dimadu, takut diracun, takut macam-macam. Padahal hanya sedikit sekali rasa takut yang Allah turunkan. Mengapa demikian? Ketika rasa takut itu ada, setan menghembuskannya lebih besar lagi. Maka ada ketakutan, ada kegelisahan, ada keraguan, seakan-akan kita tidak yakin dengan kemahaannya Allah. Maka disitulah kita perlu berlindung kepada Allah dari setan, karena kita tidak mampu menghadapi setan sendirian. Setan bukan tandingan kita nggak akan mampu. Berbeda dengan Umar bin Khattab, setan ketika bertemu dengan Umar, langsung setan cari jalan lain, nggak mau bertatap wajah dengan Umar, kalah dengan Umar. Berbeda dengan kita, setan ketemu kita, wah ini makanan empuk ini. Ditiup mata kita, salat subuh telat. Dibuat hati kita gelisah, terburu-buru, sarapan marah-marah, minta anak mandi marah-marah. Iya Bu, apalagi kalau anak-anak mau sekolah, cepetan makan, ini gigi udah kemertek semuanya. Padahal kita sayang sama anak kita, nyuapinnya saja tapi dengan teriakan, makan gitu. Padahal kalau kita bilang, nak takut telat, mandi yuk, makan yuk, bisa. Tapi karena terbiasa dengan teriakan, anak baru gerak, akhirnya kita terbiasa begitu. Suara kita agak melengking, nadanya re, mi gitu ya. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak itu nadanya do. Udah makan belum? Yo, langsung takut anak kita. Udah sholat. Kita, nah sholat. Udah dari re, mi terus teriak ya. Anak iya tar. Kita ditembak terus tar. Tapi bapaknya baru dehem. Langsung tinggal semua. Itu hikmahnya. Kenapa seorang ibu butuh suami dan kenapa seorang suami butuh ibu, butuh istri. Anak itu butuh dua figur. Bapak itu seperti cakar-cakar dalam bangunan ini. Ini bangunan kokoh, cakarnya kokoh. Anak-anak butuh figur bapak. Kenapa dia butuh figur ibu? Ibu itu aksesorisnya, sentuhannya, belayannya, cerewetnya, itu ibu-ibu. Kalau meja nih ada tisu, ada vas bunga, itu ibu itu perannya. Kalau bapak-bapak yang naruh bunga gitu ya, sambil dihias-hias, kurang pas. Boleh keren kalau bisa dua-duanya. Tegas iya, tapi urusan yang lain bisa. Sama halnya ibu-ibu di sini. Saya perhatikan ibu-ibu luwes, tapi nyari duitnya pinter.
Makanya ada pesan apa? Jangan cari istri yang pinter cari duit. Naruh duit di mana saja ketemu gitu. Karena dia pinter cari duit. Naruh di laci ketemu, naruh di bawah bantal ketemu gitu ya. Jadi cari istri yang berpenghasilan. Nah, terus bagaimana dengan hati kita? Ketika kita ingin hati kita bersih, maka jaga dari 3 hal. Mengapa? Karena 3 hal ini yang mampu mengotori hati kita, yang membuat hati kita terkontaminasi, yang membuat hati kita tercemar, dan ada nuktah-nuktah hitam dalam hati kita. Ada 3 hal. Nanti kita perhatikan kira-kira di antara 3 ini penyebab yang mengotori hati kita yang mana. Jiwa dan hati kita perlu kita jaga, kita perlu bersihkan. Tapi ternyata kita terkadang tidak mampu menjaga hati kita. Lantaran tadi ada setan yang yushawish, mengganggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu ngusik-ngusik yang membuat hati kita terkadang terganggu. Maka apa yang menyebabkan hati kita terkontaminasi? Ada 3. Yang pertama, karena kita makhluk ijtima'iyun. Apa makhluk ijtima'iyun? Makhluk ijtima'i artinya makhluk sosial. Makhluk sosial itu bersosialisasi dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, berhubungan dengan banyak orang. Kita dianjurkan silaturahim. Mengapa? Karena silaturahim itu membuat rezeki kita berkah, umur kita panjang. Namun di sisi yang lain terkadang silaturahim membuat kita menitipkan saham dosa dan salah kepada orang-orang yang bersangkutan. Kita pasti membutuhkan orang lain. Kita butuh mbak, mungkin ada yang butuh driver ya, supir. Paling dekat dengan kita siapa? Orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Semakin sering kita berhubungan dengan mereka, sesungguhnya semakin banyak saham dosa yang kita titipkan kepada mereka. Kalau kita sungkan, kalau kita malu, kalau kita gengsi meminta maaf kepada mereka, maka kita akan menitipkan saham dosa kepada orang-orang yang kita cinta. Kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Seandainya Tarsan itu ada, Tarsan ibu tahu yang di hutan, yang gelantungan sama Jane, Awo gitu ya, dia kan gak hidup sama manusia, dia hidupnya sama hewan. Seandainya Tarsan itu ada, maka mungkin Tarsan gak punya dosa sama kita, tetapi dosanya sama hewan. Karena kita berhubungan dengan banyak orang, karena kita berhubungan dengan makhluk di sekitar kita atau manusia di sekitar kita, maka itu yang membuat kita punya saham dosa. Bayangkan wanita dalam waktu 1 hari dia mengeluarkan 20.000 kosakata. Laki-laki saja yang hanya mengeluarkan 7.000 kosakata punya salah, apalagi kita yang mengeluarkan 20.000 kosakata per hari. Semuanya kita ucapkan. Capek kita bilang, "Mah, bisa tolong bikinin kopi, Mah?" "Ya Allah, Mas, aku tuh capek." Nah, bilang kan, Bu? Bilang. Nanti anak-anak, cucu datang berantakin rumah, "Ya Allah, Nak, Mama capek, Nak." Kita komentar. Nyaris ketika kita ngeluh, nyaris keikhlasan kita terganggu. Belum lagi ketemu teman di komplek, "Ya Allah, Mbak belum datang, capek." "Ya iya, aku juga capek." Kumpullah kita dengan orang-orang capek semua. Kalau bisa satu komplek tahu kalau kita capek, anak udah tahu, suami sudah tahu, nanti ke kantor, di kantor pun kita akan menyampaikan pesan bahwa kita capek. Cuma kalimat capek saja, berapa orang yang sudah mendengarkan curhatan kita. Belum yang lainnya, berbeda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau capek diam saja, ketulusannya tidak terganggu. Coba kalau capek dia cuma rebahan, ya kan? Baju digantung rebahan. Gak pernah bapak-bapak teriak, "Aku tuh capek, Mah, aku tuh capek di kantor." Gak pernah, jarang kita dengar itu. Ketulusannya, keikhlasannya tidak terganggu, tidak tercemar. Maka terkadang lisan kita yang tidak mampu menjaga hati kita dari dosa. Kalau ibu-ibu di luar sana bukan yang di sini, itu semua orang lewat dikomentari.
ke mall dikomentari juga, ngeliat suaminya ganteng, istrinya jelek dikomentari. Ya Allah, padahal suaminya ganteng ya gitu. Istrinya astagfirullah, mana komentar. Kita ngedumel sendiri, ngomentarin sendiri. Teman kita sebelah kanan nanya, apa sih Bu ketawa-tawa? Itu akhirnya ketawa berjamaah. Coba perhatikan bapak-bapak, ketika dia tertawa sendiri di mall melihat sesuatu yang lucu, kita nanya, kenapa, ada apa? Enggak. Dia enggak akan pernah berikan dosanya itu kepada istrinya. Tapi kita ngajak orang lain berbuat dosa. Nanti nonton TV, bikin dosa aja, nonton TV aja. Nonton TV pun sama. Ya Allah, ternyata suaminya udah tua, tapi emang sih tajir banget. Komentar lagi lisan kita. Kita terkadang bikin salah, ngerumpi sama orang yang kita kenal. Dan ironisnya kita pun ngerumpiin orang yang tidak kita kenal. Di mall kenal semuanya Bu sama orang di mall? Enggak. Tapi kita ngomong-ngomentari mereka. Di TV kita kenal sama orang yang di TV? Enggak. Tapi kita mengomentari mereka. Maka karena kita makhluk sosial, hal yang pertama yang menyebabkan kita terkontaminasi hati kita adalah karena kita makhluk sosial. Terus bagaimana agar kita tidak menitipkan saham dosa sama mereka? Setiap ada pertemuan, entah itu pengajian, entah itu arisan atau reunian, tutup pertemuan itu dengan doa kafaratul majlis. Dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arisan sama, kita jadi hostnya. Baik ibu-ibu, arisannya kita tutup ya dengan istighfar. Karena misalnya dengan doa penutup majlis mereka nggak hafal, kita yang hafal sendiri, nggak apa-apa, kita yang nuntun. Makanya kalau ada arisan, ada komunitas, ada reunian, kita yang megang mic-nya, kita yang jadi MC-nya, agar kita bisa memandu pertemuan itu dan bisa menutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau mereka nggak tersosialisasi, bagaimana? Dengan istighfar saja. Agar ketika kita bertemu berkumpul dengan mereka, kita tutup dengan istighfar. Lisan-lisan kita yang tak terjaga kita bisa tutup. Di rumah pun sama, dengan anak, dengan suami, jangan sungkan dan jangan gengsi meminta maaf. Sama mbak kita, sama driver, sama siapapun adik kakak kita sama. Bang maafin ya bang ya kalau tadi servisnya kurang bagus, lebaran kita open house, silaturahim. Mungkin kita karena panik banyak tamu, kita tidak ngurusin mereka satu persatu, kita minta maaf. Maaf ya Neng ya, tadi kalau kurang keurus ya mohon redonya. Kenapa? Ketika mereka meredoi apa yang kita lakukan, kita nggak punya beban. Maka minta maaf. Habis berkunjung ke rumah saudara-saudara kita, Ibu atau Bude, Pade mohon maaf lahir batin ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Sama anak juga begitu. Nak maafin mama ya. Kita salah paham. Tiba-tiba ada gelas jatuh, padahal sama kucing. Siapa tuh yang mecahin gelas? Kamu ya? Bukan aku, maaf ya nak ya. Mama kira anak mama. Kalau ibunda saya itu dulu kalau saya mecahin barang, ada kue lebaran penuh, satu toples jatuh kesenggol. Ya ibu, maaf toplesnya pecah. Nggak apa-apa Fat, yang penting Fatiannya nggak luka. Memang toples itu umurnya sudah sampai sekian. Umurnya toples mungkin memang sudah saatnya pecah. Enak kan Bu? Sekarang ibu-ibu sekarang, oh ternyata yang bikin gelas habis tuh kamu. Kata anaknya baru mecahin satu. Memang udah umurnya gitu. Yang penting memang dia jarang mecahin gelas. Kecuali kalau tiap hari, baru kita tegur. 3 kali sudah kita tegur gitu. Nah ini terkait dengan hati yang terkontaminasi karena kita banyak bertemu dengan orang lain. Saya ngeliat ibu-ibu wajahnya masih seger-seger, aura Ramadannya masih ada sisanya ya. Gak tahu bulan depan apakah mulai redup atau masih kinclong. Itu ada Bu, inner beauty, dampak dari puasa, itu aura kita bagus. Tapi ketika Syawal berakhir, kemarin Syawal berakhir ya, kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Bulan depan bulan Dzulhijjah. Mulai nabung buat kurban. Kata ibu-ibu nggak perlu nabung Bu, tinggal gesek aja. Itu kartu di rumah udah lecet, digesek terus. Sudah diniatkan
bulan Zulhijjah, Idul Adha saya mau kurban. Silahkan mau kurban sapi, mau kurban kambing. Yang penting jangan kurban perasaan. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Karena kita makhluk sosial, bersosialisasi dengan banyak orang, maka kita ada saham salah, saham dosa sama mereka. Itu yang membuat hati kita terkontaminasi. Yang kedua apa? Yang kedua di dalam surat Asy-Syams ayat 8, 9, 10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia sifat durhaka dan sifat takwa. Allah ilhamkan ke dalam jiwa kita ada potensi positif, ada potensi negatif. Dan Allah sangat demokratis. Ketika Allah menitipkan potensi positif dan potensi negatif, ada sifat durhaka dan ada sifat takwa, Allah menyerahkan kepada kita. Mau kita gunakan yang mana? Tetapi sama Allah diikat dengan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menggunakan kalimat qad. Apa qad? Qad itu artinya sungguh, kalimat taukid, ditakkid. Ditakkid dengan qad, sungguh. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hati atau jiwanya. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi yang membuat kita punya dosa, yang membuat hati kita terkontaminasi adalah karena ada potensi positif dan negatif yang terus perang. Bertabrakan terus nih, punya kepentingan masing-masing. Contohnya apa? Katanya ibu-ibu kalau nggak pakai contoh ngambang ilmunya. Contohnya gini, adzan ya nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di potensi positif keluar tuh Bu. Alhamdulillah umurku sampai waktu zuhur. Mau sholat gitu kan? Itu potensi positif. Itu takwanya keluar gitu. Kita langsung ngambil air wudhu, langsung ikut sholat. Berarti pada saat itu potensi positif, sifat takwanya lebih dominan di sini. Makanya kita mengambil hal yang positif. Tapi kalau kita cuma alhamdulillah umurku sampai waktu zuhur, enggak langsung wudhu, maka potensi negatif keluar juga. Apa kata potensi negatif? Makan dulu aja. Allah juga tahu kita lapar, mendingan makan dulu nanti sholatnya khusyuk. Begitu, pernah kan begitu? Semakan, habis makan ngobrol, sendawa, rebahan dulu. Pada saat itu sesungguhnya potensi negatif juga dominan. Akhirnya rebahan, ketiduran, astagfirullah, jam 2 kita baru sholat zuhur. Pada saat itu potensi fujurnya lebih dominan. Bukan hanya masalah sholat, masalah silaturahim juga sama. Suami bilang, mah ke rumah Pak D yuk. Ngapain ke rumah Pak D? Pak D aja gak pernah ke rumah kita. Nah, kalau potensi positif hadir, ma ke rumah Pak D yuk gitu. Tapi terkadang bukan potensi positif yang hadir, negatif yang hadir. Ma ke rumah Pak D yuk. Ngapain ke rumah Pak D? Pak D aja nggak pernah ke rumah kita. Tapi kemarin datang. Oh ya, tumben. Bawa apa dia ke sini? Bawa biskuit isi rengginang. Ya udah kita ke rumahnya bawa biskuit isi rengginang lagi gitu. Kenapa? Karena ada sifat fujur. Anak-anak pulang sekolah itu bagusnya kan disambut senengnya. Anak mama pulang. Belajar apa nak? Kita bisa melakukan itu. Itu potensi positif ketika membuat orang lain bahagia, itu potensi positif. Tapi yang negatif bilang nggak usah lebay lah, biasa-biasa aja gitu. Suami datang, pulang, baiknya kan ditanya, papa pulang, lancar ya perjalanan tadi? Pakai ekspresi nanyanya tuh, bukan lah kok papa udah pulang, balik lagi ke kantor nanti dia. Tanya mau minum air putih enggak, minum air panas atau air dingin atau air yang meriang, yang demam airnya panas dingin gitu, hangat. Ditanya kan enak ya, ada potensi positif. Tapi apakah kita melakukannya? Kadang nggak mau melakukannya. Biarin aja, udah biasa. Nanti juga ngambil air sendiri gitu. Bukan hanya masalah ibadah, masalah muamalah pun ada potensi positif dan negatif yang terus begini. Ada suara di sini. Maka setan itu, mohon maaf,
Dia itu bersembunyi di sini. Sehingga ada suara positif, ada suara negatif. Setan itu bukan lawan kita, bukan tandingan kita. Kita perlu membawa Allah untuk menghadapi setan. Kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan bukan tandingan kita. Jadi kita perlu nyebut nama Allah untuk menghadapi setan. Ibu perhatikan surat An-Nas, hafalkan? Ini wajahnya wajah-wajah cool. Qul huwallah kalau sholat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika menyebut ketika membaca surat An-Nas, ingin berlindung dari satu makhluk halus, berlindung dari bisikan setan, kita perlu memuji Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Perlu memuji Allah 3 kali. Katakan ya Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Baru kita sebut apa? Min syarril waswasil khannas. Jadi menyebut atau berlindung dari makhluk halus, kita perlu memuji Allah, menyebut Allah dengan 3 sifat. Berbeda ketika kita berlindung dengan makhluk kasar, bukan makhluk halus, kita nyebut Allah cuma 1, memuji Allah dengan 1 saja. Di surat Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq, langsung berlindung. Aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai makhluk atau yang menguasai subuh. Langsung kan Bu, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari 4 hal perlu menyebut Rabbin Nas saja. Makanya 2 ayat ini, 2 surat ini, 2 surat ini disebut dengan surat Al-Mu'awwizatain. 2 surat berlindung agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik makhluk halus maupun makhluk kasar. Jadi kita perlu minta bantuan Allah untuk berlindung dari bisikan setan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu nggak lepas dari bisikan setan. Jadi potensi positif dengan potensi negatif ketika perang, kita khawatir yang menang yang negatif terus begitu. Kok yang positif gak menang-menang, nih gimana? Maka minta bantuan Allah, karena setan bukan tandingan kita. Di surat 24, surat An-Nur ayat 21, Ibu bisa buka. Mbak Ica ada Quran gak? Kalau ada bisa dibacakan artinya. Surat 24 ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah itu ayatnya. Ya silahkan. Iya. Iya, coba kalimat di ujungnya itu yang perlu kita ingat-ingat. Jadi kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jangan ngikutin jebakan-jebakan setan. Jangan mengikuti ranjau-ranjau setan. Mengapa? Karena setan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan munkar. Jadi setan akan nyuruh itu. Setan selalu menyuruh kepada perbuatan keji dan munkar. Kalimat di bawahnya indah. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu, coba. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu, niscaya kamu tidak akan pernah selamat dari setan selama-lamanya. Coba Ibu. Hari ini kita bisa hadir di sini, kok bisa milih pengajian? Padahal enaknya hari Sabtu jalan-jalan,
enaknya shopping, traveling, eating, makan, sleeping, tidur, enak tuh Bu. Nonton TV, enaknya begitu. Tapi kok tiba-tiba kita dibimbing ke tempat ini, ke masjid, ke rumah Allah. Karena pada saat ini kita dalam perlindungan Allah, begitu maksudnya. Enakan mana Bu tidur sama sholat subuh, lagi enak tidur dibangunin sholat subuh. Enakan mana tidur sama sholat? Enakan tidur. Tetapi kita nggak berani ninggalin sholat kan Bu. Maka kata Allah, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, kalian gak ada yang selamat. Ada nggak yang tidur terus bablas nggak sholat? Ada. Ada. Tapi kita nggak berani melakukan itu. Kenapa? Karena Allah melindungi kita. Kita minta sama Allah berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. 17 kali minimal kita baca itu. Kalau kita tambah dengan qobliyah ba'diyah bisa lebih dari itu. Kita minta itu, akhirnya Allah menjaga kita. Kita dibimbing terus sama Allah. Maka ayat ini luar biasa. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, kalian tidak ada yang selamat dari setan selama-lamanya. Tetapi Allah menjaga kita, melindungi kita, dan Allah itu membimbing kita. Membimbing kita. Maka kalimatnya, kalau bukan karena karunia Allah, berlindunglah kepada Allah. Berlindung setiap saat. Jadikan cemilan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 qul. Apa 3 qul? Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau bacanya pagi Allah jaga sampai maghrib, kalau bacanya maghrib Allah jaga sampai subuh, sampai pagi. Jadi cemilan ini kita baca pagi dan petang, minimal itu. Hafalkan Bu, qul huwallahu ahad hafal, Al-Falaq hafal, An-Nas hafal, ayat kursi insya Allah hafal. Itu yang menjadi benteng buat kita agar potensi positif sama negatif waktu perang nih, yang menang potensi positif. Kalau yang negatif terus, ini bahaya Bu. Kita jadi pecundang terus, maka hati kita akan tercemar. Ada nuktah-nuktah hitam di hati kita. Ngerumpi aja langsung ada nuktah hitam. Sholat telat ada nuktah hitam. Cekcok nuktah hitam. Begitu seterusnya. Terus ngapusin nuktah hitam ini bagaimana? Dengan istighfar minimal 100 kali sebelum tidur. Cuma 2 menit kok Bu 100 kali itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar 1 kali kan 1 detik. Kalau 100 kali cuma 100 detik, nggak sampai 2 menit bahkan. Jadi kalau mau tidur jangan mikir yang lain-lain, istighfar dulu. Harapannya apa? Dosa-dosa hari itu dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Itu sebab yang kedua. Ada potensi positif dan ada potensi negatif yang tarik-menarik. Lantas apa sebab yang ketiga yang membuat hati kita terkontaminasi? Padahal kita perlu menjaga hati kita. Sebab yang ketiga adalah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada segumpal darah. Kalau dia baik maka baik seluruh anggota tubuh kita, dan kalau dia baik gitu ya, kalau dia jahat, jahat pula. Dia adalah hati. Kenapa hati kita terkontaminasi? Karena ada penyakit hati. Penyakit hati itu yang membuat jiwa atau hati kita tercemar, terkontaminasi. Jadi kalau yang pertama karena kita makhluk sosial, kita melakukan kesalahan sama orang lain. Yang kedua apa Bu? Yang kedua karena ada tarik menarik antara potensi positif dan negatif, tarik menarik antara sifat takwa dan sifat fujur. Maka kalau yang terakhir yang membuat hati kita terkontaminasi adalah penyakit hati. Penyakit hati ada banyak sekali penyakit hati. Tetapi yang dominan yang paling besar itu 3. Biar ngapalnya gampang. 3 S. S yang pertama sombong. S yang kedua serakah. S yang ketiga sirik atau dengki.
Jadi nanti dibawa pulangnya tiga. Yang menyebabkan hati terkontaminasi 3. Penyakit hati ada 3. Penyakit hati belasan ya Bu, penyakit hati belasan. Tapi yang paling banyak dan paling besar dimiliki 3 ini. Kita lihat dari sejarah, lewat sejarah saja. Ketika Nabi Adam diciptakan, maka Allah meminta iblis sujud kepada Nabi Adam. Mau nggak Bu? Nggak mau. Apa alasannya? Masa aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Masa gitu? Orang sombong tuh begitu. Masa aku abangnya harus datang ke rumah adik gitu? Masa aku bos harus ke rumah bawahan? Masa aku orang kaya harus datang ke rumah yang miskin? Masa aku bergaul sama mereka gitu? Nggak level lah ya gitu. Itu ada kesombongan. Kita punya, tapi nominalnya ndak banyak insya Allah. Cuman 0,2, 0,5, 0,7. Ada yang 2,9, ada yang 5,8. Semakin banyak itu Bu kelihatan. Kalau penyakit sombongnya semakin banyak itu kelihatan. Kalau penyakit sombongnya sedikit, dia agak malu-malu. Kenapa kita punya? Karena yang sempurna dari penyakit hati hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Kita bukan nabi. Kita punya penyakit hati juga. Kita ini pasien sekaligus dokter gitu Bu. Kalau kita nunggu bersihin hati aja dulu nanti baru ngebersihin orang lain, nggak akan bisa karena hati kita pasti ada penyakitnya. Cuma ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau yang sedikit mau sombong malu. Apaan yang mau disombongin begitu? Ilmu dari Allah, cantik ciptaan Allah, tajir rezekinya Allah, jabatan Allah yang ngasih, malu mau sombong tuh malu. Tapi terkadang setan ngebisikin, ih keren banget ya kamu punya suami tajir melintir, ih keren banget ya tas kamu branded, ih keren banget. Setan ngebisikin Bu, sehingga terkadang karakter itu keluar. Pakai cincin berlian, biasanya ngelap tisu cuma gini. Karena pakai berlian ngelapnya. Kenapa? Dia ingin ada yang melihat berliannya dia. Terkadang ketika dia cipika-cipiki, megang bahan orang, bahannya cuma katun. Terkadang ketika dia arisan, ketika dalam pertemuan, tasnya sengaja, sebel deh sama suami, ini aku dibeliin tas yang harga 24 juta padahal aku gak mau. Apa tujuannya? Mbak, jilbabnya sutra ya Mbak, abis aku kalau gak sutra ketombean. Kenapa bisa? Prosentasenya besar. Jika dia berteman dengan orang-orang yang levelnya seperti ini, itu makin tumbuh sombongnya itu. Oh kamu cuma 24 juta ya, aku kemarin sempat ngantri tuh di Paris yang 500 juta aku ngantri gitu. Kenapa? Karena dia ingin lebih lagi. Tapi kalau kita berteman dengan kayak ibu-ibu gini ya, kita berteman sama orang tawadu, ngapain coba? Mau pamer apa coba? Orang semuanya titipan Allah, bukan milik kita gitu kan Bu. Ilmu kalau bukan Allah yang ngasih, kita lupa terus kan Bu. Lupa lagi, nyatet berkali-kali, lupanya juga berkali-kali. Kesandung aja lupa. Terus Allah ngasih, semakin kita transfer ke orang lain, semakin banyak ilmu kita, semakin ingat. Kecantikan juga sama. Tua sedikit udah mulai kan Bu, rambut kita mulai meninggalkan dunia hitam, putih mulai keluar. Kerut sudah mulai keluar. Mau sombong apanya? Harta pun sama, pensiun. Ketika meninggal apakah harta tersebut dibawa? Enggak. Semua akan sirna. Maka yang mau disombongkan apanya? Malu. Karena sifat malu itu membuat kita enggan untuk menampakkan kesombongan kita. Anak kecil bisa sombong Bu. Nak, papa kerja di mana? BUMN gitu Bu. Itu anak kecil. Mama pengusaha. Anak kecil, dia megang es krim, dia akan bilang, aku punya es krim, kamu gak punya. Itu anak kecil Ibu. Apalagi kita, ibunya anak kecil. Ada pasti.
Tapi tadi boleh jadi cuma sedikit, syukur-syukur terus ditekan ya Bu, ditekan, biar semakin mengecil, semakin mengecil. S yang kedua apa tadi Bu? Serakah. Kita punya sifat serakah, iya. Menurut para salafus soleh, perhatikan Nabi Adam ketika dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Allah? Ya Adam, makan semua, minum, nikmati semua yang ada di surga, satu saja jangan dimakan. Buah itu jangan kamu dekati. Wala taqraba hadhis syajarah. Kamu jangan dekati saja nggak boleh, apalagi memakan buahnya. Tapi setan balik lagi Bu, ngebisikin di telinga Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Demi Allah ya Adam, kalau kamu makan buah itu kamu akan kekal di surga. Coba. Padahal kata Allah jangan dekati, tapi kata setan apa? Demi Allah kalau kamu makan itu kamu akan kekal di surga. Nabi Adam ngikutin siapa Bu waktu itu Bu? Ngikutin bisikan setan. Dimakanlah buah itu dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Yang lain banyak kenapa kepincut sama yang dilarang, itulah manusia. Boleh jujur ya Bu, baju kita berapa lemari? Jilbab kita. Beli baju nyari jilbab, beli jilbab nyari baju. Bros yang ada bunganya kita beli lagi. Tiba-tiba ada bros ada daunnya. Ih lucu banget ada daunnya. Ma, kemarin kan udah beli bros. Kalau kemarin gak ada daunnya, ini lucu ada daunnya. Beli lagi. Besok datang lagi bros ada tangkainya. Ya Allah lucu banget ada tangkainya. Kalau bisa ada potnya, ada pupuknya, kalau bisa kita beli. Kenapa? Itulah kita. Sudah dikasih bocoran di surat Al-Imran ayat 14. Kita senang dengan harta yang bertumpuk. Disebutkan sama Allah di situ ada 8 kalau tidak salah. Tapi uniknya, indahnya, ini bocoran dari Allah yang disebut pertama kali siapa? Perempuan. Itu ujian buat laki-laki, itu ngoleksi perempuan. Kalau kita ngoleksi bros, baju gitu ya Bu ya. Nah kalau laki-laki ujiannya di situ. Baca ketemu nggak? Silahkan. Al-Imran 14. Tandangan. Iya, itulah kesenangan hidup di dunia. Apa yang Allah sebut Bu? Yang pertama nisa, perempuan. Laki-laki mohon maaf bukan Pak Prof ya. Kalau Pak Prof nggak termasuk insya Allah. Laki-laki kalau sudah tajir melintir, yang kepikir apa Bu? Pengen buka cabang, ya enggak? Ini satu aja cukup nih. Kayaknya kalau buka cabang cukup juga. Gitu. Makanya dulu ada, mohon maaf sekali, ada beberapa ibu ya Bu, bilang begini ke saya, Bu Fathiah bisa tolong bikin kajian enggak? Khusus buat kami, para istri kedua. Saya bilang, aduh, kenapa kalau nggak gabung aja gitu, tanpa ada label pengajian istri kedua gitu ya Bu ya, maksud saya ngaji aja sudah gitu. Alasan mereka agar kami lebih nyaman kalau sesama istri kedua begitu. Waktu dia cerita ingin menikah dengan seorang pria tajir melintir, saya tanya, sudah siap? Sudah. Alasannya apa? Ekonomi. Ini calon suami saya Bu, tajir banget gitu ya, ratusan juta lah per bulannya. Karena tajir banget, jadi insya Allah katanya dia bisa memberi nafkah kepada istri pertama dan kedua daripada berzina, begitu. Bagus kan Bu, daripada berzina Bu. Kata ibu-ibu, iya yang penting bukan suami saya gitu kan. Maka oh bagus kalau memang untuk menjaga kebersihan, kesuciannya, daripada berzina akhirnya dia nikah. Kemudian gak lama pasti ada konflik biasa itu Bu.
Yang istrinya satu saja ada konflik, berantem kan Bu, padahal istrinya cuma kita, berantem, apalagi istrinya 2, 3, 4 gitu. Nah ini mengapa? Karena fitnah pertama yang Allah sebut perempuan. Fitnah pertama yang Allah sebut adalah perempuan. Pepatah Arab mengatakan apa? Lebih baik berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang perempuan. Coba. Perempuan jalannya nggak lurus, kayak bebek, cetak, cetok gitu. Kenapa aurat kita harus ditutup semua? Tubuh kita semuanya aurat kecuali wajah dengan telapak tangan, karena bodi kita nggak rata. Ada maju, mundur, cantik. Laki-laki nggak perlu ada maju mundurnya, kita ada maju mundur, makanya aurat kita lebih banyak gitu. Seluruh tubuh kita kecuali wajah dengan telapak tangan. Maka yang Allah sebut pertama adalah perempuan, dan perempuan fitnah pertama dari masa Nabi Adam sampai sekarang. Apalagi nanti di akhir zaman. Maka apa kata Rasulullah? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Dan wanita solehah ada di hadapan saya semua, insya Allah, amin. Jadi pertama yang Allah sebut perempuan, kedua baru anak-anak, ketiga harta yang bertumpuk. Apa saja yang ditumpuk? Emas kata Allah, perak, kuda pilihan, kendaraan Bu, mobil, motor, terus kita koleksi itu. Kemudian wal khailil musawwah wal an'am, dan hewan ternak. Yang berternak itu ya saham, ya obligasi, semua yang berternak. Wal hars, dan properti sawah ladang, kos-kosan, kontrakan. Itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Pengen nambah lagi. Itu kesenangan hidup di dunia, bertumpuk. Emas ada kan Bu, cincin ada, kalung ada, anting ada, LM ada, begitu terus. Emas sudah ke perak, perak sudah ke bros, peniti, sampai kertil kita numpuk kan Bu semuanya. Ada. Terus gimana caranya? Idul Fitri atau silaturahim itu momen kita berbagi sebenarnya. Jadi kalau Idul Fitri atau arisan di rumah, kita sudah tumpuk Bu jilbab, baju yang mau kita berikan. Entah itu ke keponakan, adik kakak, tumpuk itu. Kita bawa, silahkan yang mau ambil. Mereka kan senengnya kita Bu. Ini gitu ya. Itu momennya begitu. Kita pilih, jadi kita tengok Bu di lemari kita biar nggak numpuk. Kita tengok, kita keluarin yang ini. Dan kalau ngeluarin baju atau jilbab jangan ditengok lagi, jangan dilihat lagi. Kalau dilihat lagi berubah pikiran kita. Kayaknya yang itu masih bisa dipakai, diambil lagi sama kita Bu. Jadi kalau sudah dikeluarkan, udah jangan ditengok lagi. Tumpuk ketika mereka datang, letakkan. Silakan. Nih adik-adik, keponakan yang mau jilbab, yang mau gamis, silakan gitu. Nanti juga lemari kita numpuk lagi kok Bu. Nanti rasakan lagi kalau kita sudah gitu ya Bu, sudah diambil sama mereka, entah bagaimana ada ketenangan hati. Ya Allah, alhamdulillah bisa mereka nikmati, hisab kita ringan tuh Bu. Jadi kalau kita mau sedekah, mau ngeluarin apa-apa, ingatnya apa? Ingat hisab Allah. Karena harta kita dihisab Bu, dari mana dan dikemanakan. Kita pengen apa yang kita pernah pakai dinikmati sama mereka. Kemudian mereka pakai untuk satu rahim, mereka pakai untuk ke masjid, kita dapat pahalanya kan Bu, begitu. Jadi menepis atau meminimalisir keserakahan dengan berbagi. Filosofi terima kasih begitu, terima kasih, terima lagi, kasih lagi, begitu. Itu penyakit hati yang kedua. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah sirik atau dengki. Punyakah kita penyakit ini? Iya. Sebagaimana putra-putra Nabi Adam, anak Nabi Adam alaihi salam, itu Nabi Adam Bu kalau melahirkan 2 Bu, kembar, 2 laki perempuan, lahir lagi 2 laki perempuan, lahir lagi 2 laki perempuan, sampai 20 kali. Karena yang pertama Nabi Adam Ibu, kalau Nabi Adam KB anaknya 2 meninggal, nggak ada kita.
Maka Allah berikan putra putri Nabi Adam begitu. Jadi ibunda Hawa melahirkannya 2, laki perempuan, kembar lagi laki perempuan. Nanti disilang nikahnya gitu. Contoh, putra pertama namanya Qabil, kembarannya namanya Iklimah. Qabil tampan rupawan, gagah perkasa, dan Iklimah cantik jelita. Kemudian anak kedua lahir lagi namanya Habil. Kembarannya Labuza, ada yang bilang Labuza, ada yang bilang Labuda. Manis. Nah, manis aja. Ketika nikah mereka harus silang, Bu, gitu. Qabil dengan Labuza, Habil dengan Iklimah. Setan mulai memainkan perannya lagi, Bu. Qabil, ayahmu tuh tidak adil. Kamu tampan gagah perkasa, masa sama Labuza gitu. Adikmu Habil yang wajahnya biasa-biasa saja, masa dapat kembaranmu Iklimah? Iri nggak, Bu? Iri. Tambah lagi ketika mereka punya penghasilan sendiri. Qabil yang abangnya berkebun, Habil beternak. Kata Nabi Adam, infakkan, sedekahkan hasil usahamu. Maka Habil mencari hewan ternak yang paling baik. Dicari domba yang putih, bersih, gagah, dagingnya banyak. Dicari yang paling bagus dari semua hewan. Letakkan di bukit. Qabil mencari buah-buahan hasil kebunnya, itu yang busuk-busuk, Bu. Yang sudah jatuh, yang sudah busuk, yang sudah rusak, dizakatkan. Ketika diletakkan di bukit, kata Nabi Adam, oke, besok kita lihat masing-masing siapakah yang diangkat ke langit begitu. Ternyata dombanya Habil yang diangkat ke langit. Sementara hasil kebunnya Qabil tidak diangkat. Dengki lagi dia, lihat ayahmu. Itu sebenarnya skenario itu. Sementara punya kamu gak diangkat ke langit, dombanya Habil diangkat ke langit. Tambah iri kan, Bu. Ketika iri akhirnya apa? Setan membujuk Qabil untuk membunuh adik kandungnya sendiri. Hati-hati dengan orang dengki, Ibu. Orang dengki yang dengki kepada kita itu bisa membunuh kita, bisa membunuh karakter kita, bisa membunuh ekonomi kita, bisa mencerai-beraikan keluarga kita. Makanya kita berlindung dari orang-orang dengki dengan surat Al-Falaq tadi. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung dari orang-orang dengki apabila dengki. Dan kita pun jangan memiliki sifat dengki. Kenapa? Kata Rasulullah, iyyakumul hasad. Jauhkanlah kamu dari sifat dengki, karena sifat dengki mampu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Iyyakumul hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab, begitu hadisnya. Jadi jauhi penyakit dengki, karena penyakit dengki mampu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Cepat, Bu. Jadi 3 penyakit hati ini merupakan penyebab yang ketiga, ya Bu, yang menyebabkan hati kita tercemar, yang menyebabkan jiwa kita terkontaminasi, hati kita terkontaminasi. Yang pertama apa tadi, Bu? Karena kita makhluk sosial. Yang kedua, karena ada potensi positif dan negatif. Yang ketiga, ada penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling besar yang mana, Bu? 3 S ya, Bu. Sombong, serakah, sirik. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit hati ini. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah jam 11:07, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan perdana hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ke pertemuan berikutnya dengan keimanan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, dan rumah tangga yang lebih baik lagi. Gimana, ada pertanyaan?